Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dikir Ihsani Mahardika. Bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan kabar teman-teman semua seperti biasa dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan sebuah fungsi, di mana setelah minggu kemarin saya jelaskan operator dan fungsi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi yang lain. Di sini yang akan saya jelaskan adalah fungsi string. String atau itu karakter yang banyak, teks gitulah, semacam teks. Oke, untuk fungsi string ini ada banyak bagiannya. Nanti teman-teman bisa simak. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ya, seperti biasa, di sini sudah saya buka tutorial. Di sini sudah saya buka aplikasi MySQL-nya. Sudah teman-teman mungkin sudah bisa, yang sudah saya jelaskan di video yang pertama. Oke, untuk fungsi string yang pertama itu konversi string menjadi huruf kecil. Jadi proses ini adalah fungsi ini untuk mengkonversi huruf dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Contohnya seperti biasa menggunakan select. Kita di sini yang kita gunakan adalah fungsi lcase. Atau ini kalau kepanjangannya itu lowercase. Contohnya kita akan mengecilkan huruf teknik informatika. Jadi huruf yang ada di sini, string yang ada di sini dikecilkan dengan fungsi lcase. Kita juga bisa menggunakan perintah lower. Itu yang kedua, ada kebalikannya, yaitu konversi menjadi huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini yang kita gunakan ucase atau uppercase. Bisa juga kita menggunakan perintah upper. Kita coba lagi. Sorry. Harusnya ininya kecil. Jadi tidak akan terlihat perubahannya. Kalau seperti itu kan tidak ada perubahannya. Jadi perubahan dari teknik informatika yang kecil dirubah dengan fungsi uppercase menjadi seperti ini. Selanjutnya ada mengambil bagian string tertentu dengan substring. Jadi kita bisa mengambil suatu bagian dari rentetan string, diambil bagian tertentunya. Kita bisa menggunakan fungsi substring. Di substring ini ada perintahnya, itu substring. Kita ketik dulu di sini. Substring buka kurung int mulai, koma, int jumlah. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, maksudnya itu int mulai itu dari string keberapa kita akan memulai mengambil katanya yang akan diambil. Kalau int jumlah, berapa jumlah kata yang akan kita ambil, kata string. Jadi berapa string yang akan kita ambil dari string tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan. Nah, untuk yang pertama kita coba hanya menggunakan mulainya saja. Contohnya kita harusnya itu substring. Ada dulu string dulu. Jadi string, int mulai, int jumlah. Nah, stringnya akan diambil, yang akan diambil bagiannya ini mulai string keberapa, dan int jumlah berapa jumlah yang akan kita ambil. Kita coba praktekkan. Select substring
Nah, contohnya kita akan mengambil huruf dari yang tadi, teknik informatika. Nah, karena string kita pakai tanda petik. Nah, yang pertama ente mulainya. Nah, kita contohnya akan mengambil informatikanya saja. Berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti karena spasi itu dihitung string ya. Berarti kita mulai dari string ke-8. Nah, ini mulainya. Nah, yang kedua, berapa yang akan kita ambil? Nah, kita harus tahu dulu jumlah seluruhnya. Berarti ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti sampai string ke-18. Tutup, titik koma. Sorry. Sebenarnya kita bisa menggunakan substring. Jika di laptop teman-teman substring tidak jalan, maka bisa gunakan fungsi substr sampai R-nya saja. Nah, ini kita mengambil dari karakter ke-8 dan 18 sampai karakter ke-18. Jadi yang kita ambil informatikanya saja. Itu untuk fungsi substring. Yang kedua, jika kita yang selanjutnya ya, jika kita menggunakan angka negatif di ente mulainya, maka yang akan diambil itu dari sebelah kanan, tapi tidak terbalik, tapi yang dihitung dari sebelah kanan. Contohnya kita akan mengambil informatikanya saja, tapi dengan posisi dari sebelah kanan. Berarti teknik informatika. Berarti kita hitung dari sini 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Berarti min 8 mulainya. Nah, berapa karakter yang akan kita ambil? Ya, sorry. Oh, sorry. Seharusnya kita mulai dari 1. Kan satunya dari kanan. Min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti kita mulai dari string ke min 11 kan dari sebelah kanan. Yang akan kita ambil berarti hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 lagi. Nah, yang kita ambil informatikanya saja. Ini dengan mulainya dari sebelah kanan. Oke, yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya di string itu mengambil string bagian kiri dengan menggunakan fungsi left. Ini kalau tadi kita menggunakan ent mulai, kalau ini tanpa menggunakan ent mulai karena sudah kita tentukan dari kiri, jadi dari karakter yang paling kiri. Biasa kita pakai teknik informatika supaya sama sebagai contohnya. Nah, kita tinggal tentukan berapa jumlah yang akan kita ambil karena kita pasti mulai dari huruf T dari sebelah kiri. Contohnya kita ambil tekniknya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 karakter. Tuh, yang kita ambil tekniknya saja. Nah, oke, itu untuk dari sebelah kiri. Sekarang dari sebelah kanan menggunakan fungsi right. Sama ini juga, tapi dengan yang kita ambil perhitungannya dari sebelah kanan dulu. Sama seperti yang kebalikan tadi yang pakai negatif. Tetapi ini dengan menggunakan fungsi right. Contohnya yang akan kita ambil informatikanya saja. Tadi informatika dari sebelah kiri kan 11 huruf. Berarti kita ambil 11 huruf. Yang diambil informatikanya saja. Yaitu untuk
fungsi left dan right. Selanjutnya ada konversi bilangan dalam fungsi string di sini. Nah, konversi bilangan ada yang pertama, konversi bilangan ke dalam bentuk ASCII. Jadi dari karakter kita konversi dalam ke bentuk angka gitu, atau biasa disebut ASCII. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ASCII atau OR. Itu yang bisa kita gunakan. Contoh ya, kita gunakan salah satunya saja. Kita gunakan ASCII. Contohnya kita ingin merubah karakter D menjadi ingin mengetahui karakter ASCII-nya. Nah, berarti karakter D itu 68 dalam ASCII. Contoh yang lain kita Z contohnya. Berarti Z karakter ke 90. Ya, jadi dalam ASCII Z itu 90. Dan selanjutnya konversi ke dalam bentuk heksadesimal. Jadi kita mengkonversi baik itu bilangan maupun baik itu angka maupun huruf ke dalam bentuk heksadesimal. Di sini yang bisa kita gunakan itu fungsi hex. Jadi pertama kita gunakan select seperti biasa, hex. Nah, karakter atau bilangan yang akan kita konversi itu berapa. Nah, kalau kita menggunakan karakter, berarti kita harus menggunakan tanda petik seperti biasa. Nah, contohnya gini. Nah, berarti konversi dari huruf ini menjadi heksadesimal itu 445A. Yang selanjutnya kita coba dari angka. Contohnya kita konversi dari angka 320. Kalau angka tidak perlu memakai tanda petik ya. Berarti 320 dalam angka itu dalam heksadesimal itu 140. Perlu diketahui ya teman-teman, heksadesimal adalah basis bilangan yang memiliki basis 16. Jadi memiliki 16 jumlahnya. Kalau desimal kan 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Kalau desimal 10, kalau biner 2. Nah, kalau heksadesimal itu 16. Jadi dari 0 sampai 9 dilanjutkan A, B, C, D, E sampai F. Itu yang perlu diketahui teman-teman. Ya, selanjutnya konversi dari desimal ke karakter. Jadi kalau tadi kita mengkonversi dari karakter ke bilangan atau ke dalam bentuk ASCII, nah sekarang kita lakukan sebaliknya dari bilangan ke bentuk karakter. Kita coba balikan karakter yang tadi. Kita di sini bisa menggunakan fungsi char. Nah, kita coba balikan yang tadi yang ini. Ya, tadi ini 68. Kita coba ketikkan 68. Tidak perlu memakai tanda petik ya. Perlu diingat karena ini bentuknya angka. 68 adalah D, sama seperti yang tadi. Kita coba juga yang Z. Z 90. 90 adalah Z. Selanjutnya bagaimana mendapatkan bilangan biner. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan fungsi bin. Jadi konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Contohnya bilangan biner dari 20 itu berapa sih? Nah, bilangan biner dari 20 itu 10100. Perlu diketahui juga biner itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan memiliki basisnya bilangan 2. Jadi hanya 0 dan 1. Jadi tidak akan ada angka yang lain, hanya 0 dan 1 saja. Nah, selanjutnya di fungsi string ini ada menyisipkan karakter tertentu pada string. Contohnya
kita bisa menggunakan fungsi insert. Nah, contohnya kita mengetik teknik, contohnya informatika. Nah, di sini kan ada yang kurang K di huruf setelah E. Nah, untuk memasukkan karakter insert ini, yang pertama di sini ada int mulai seperti tadi yang substring, itu dari karakter keberapa kita memasukkannya. Yang kedua int jumlah, itu berapa karakter yang akan kita masukkan. Jadi int jumlah itu berapa karakter yang akan kita ganti. Dan yang terakhir itu ada karakter yang akan kita masukkan. Nah, berarti yang pertama kita coba mulai dari karakter yang kedua, yaitu E. Nah, yang akan kita rubah contohnya n-nya, berarti 1. Nah, berarti dari karakter kedua, berarti yang akan kita rubah E-nya saja, berarti 1. Berarti yang akan kita masukkan contohnya berarti E dan K. Jadi teknik informatika. Karena E-nya dibuang, diganti dengan EK, jadi teknik informatika. Selanjutnya kita ada fungsi untuk menghitung panjang string. Di sini kita menggunakan fungsi length. Ini simpel. Coba menghitung panjang teknik informatika tanpa kita harus menghitung secara manual. Berarti panjang dari teknik informatika ditambah spasinya itu, jadi spasinya dihitung itu 18 string atau 18 karakter. Selanjutnya kita akan coba mencari posisi suatu karakter pada string. Kita bisa menggunakan fungsi locate. Nah, yang pertama, karakter apa yang akan kita cari, dan di karakter mana yang akan kita cari itu. Contohnya kita akan mencari kata info, string info dari kalimat dari string teknik informatika. Berarti info ini ada pada karakter ke-8 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa menghilangkan spasi kosong pada kalimat. Di sini kita bisa menggunakan fungsi trim, rtrim dan ltrim. Untuk trim itu menghilangkan spasi kosong yang ada di bagian kiri dan kanan maupun tengah. Untuk rtrim digunakan untuk menghapus spasi kosong yang berada di kanan, untuk ltrim yang berada di kiri. Kita coba praktekkan satu-satu. Kita coba rtrim dulu ya. Rtrim contohnya teknik. Rtrim harusnya di kanan. Nah, ini di sini si di sini karakter spasinya itu sudah tidak ada. Jadi hanya tekniknya saja yang ada. Nah, supaya terlihat hasilnya itu kita coba menggunakan yang ltrim. Kalau ini akan kelihatan hasilnya. Karena yang kita buang itu di sebelah kiri, jadi akan langsung ke sebelah kiri. Jadi yang mulanya ini di sebelah kanan, dihapus spasinya jadi di sebelah kiri.
Nah, untuk trim itu kiri kanan. Jadi langsung terhapus kiri dan kanannya, hanya tekniknya saja yang ada. Selanjutnya kita bisa membuat spasi kosong dengan space. Ini mah hanya pembuatan spasi kosong saja. Kita akan buat spasi kosong 30. Udah. Ini 30 spasi kosong. Ini untuk karakter 30 spasi. Selanjutnya kita bisa mengganti suatu karakter dengan karakter yang lain. Contohnya ini kita bisa menggunakan fungsi refresh. Langsung kita praktekkan saja supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang videonya ya. Kita akan mengganti karakter pada www.teknikinformatika.com. Nah, kita akan mengganti titiknya ini dengan tulisan dot contohnya. Nah, yang pertama di sini ada yang pertama stringnya yang akan kita ganti suatu karakternya. Nah, yang kedua karakter apa yang akan kita ganti? Contohnya kita akan mengganti karakter titik kan di sini. Nah, titik biasa memakai tanda petik. Nah, untuk yang terakhir dengan karakter apa lagi itu titik yang ini digantinya. Kita akan mengganti dengan tulisan dot. Nah, tutup kurung jadi koma. Nah, jadi www.teknikinformatika.com. Itu untuk fungsi refresh. Selanjutnya untuk mengulangi suatu string sebanyak jumlah tertentu, kita bisa gunakan fungsi repeat sesuai dengan artinya. Ternyata kita akan mengulang kata teknik. Nah, jadi string yang akan kita ulang terlebih dahulu kita ketik. Selanjutnya berapa kali akan kita ulang? Contohnya 10 kali. Teknik 10 kali. Silakan teman-teman untuk sendiri jika tidak percaya. Selanjutnya ada membalik susunan karakter pada suatu string. Kita bisa gunakan fungsi reverse. Jadi ini susunannya dibalik. Nah, selanjutnya kita akan membalik susunan teknik informatika. Nah, kita coba enter. Nah, jadi dari belakang disusun. Jadi dari sini sama ini, tapi ini dari sebelah kanan dibalik dari sebelah kiri. Itu untuk fungsi reverse. Selanjutnya memberikan tanda backslash pada tanda petik 1. Nah, jadi kan dalam satu kalimat biasanya suka ada karakter tanda petik. Nah, supaya karakter tersebut bisa ditampilkan, kita harus bisa menggunakan fungsi quote. Jadi kan kalau ada tanda petik atau tanda kutip 2 itu kan tidak akan dimasukkan karena itu termasuk dalam untuk pengambilan string. Nah, kita bisa menggunakan fungsi quote. Nah, untuk kita percobaan ini dalam karakter kita coba ada dari Jumat ya, hari Jumat kan itu ada tanda petiknya. Nah, jadi dikasih backslash karena jika tidak dikasih backslash maka yang akan ditampilkannya itu tidak akan seperti ini. Selanjutnya menambahkan beberapa karakter pada string. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi rpad dan lpad. Jadi untuk rpad yang akan kita tambahkan di sebelah kanan, untuk lpad yang akan kita tambahkan di sebelah kiri. Nah, untuk susunan perintahnya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu sama ya untuk rpad dan lpad. Tanda petik yang pertama langsung kita praktekkan saja ya.
Kita coba AirPad. Nah, untuk yang pertama itu string awalnya itu apa? Contohnya string awalnya itu teknik. Nah, lalu berapa tambahan karakter? Jumlah karakter. Jadi jumlah karakter maksimalnya itu berapa? Contohnya 10 ya. Nah, terus string tambahannya apa untuk karakter ini? Jadi untuk menambahkan sampai 10 karakter itu apa? Contohnya kita gunakan tanda seru. Nah, berarti untuk memenuhi sampai 10 itu kita perlu menambahkan 4 tanda seru. Itu Alpad juga sama seperti itu. Tapi yang akan tanda serunya ini akan berada di sebelah kiri untuk memenuhinya. Oke, yang selanjutnya mengambil string dari sederetan string. Di sini yang kita gunakan itu adalah perintah ELT. Nah, maksudnya perintah ini itu jadi kita akan mengambil string keberapa dari deretan banyaknya string. Contohnya kita akan mengambil string yang ketiga, 3. Nah, deretan stringnya, lalu kita ketikkan deretan string yang akan kita ambil. Contohnya ada TI, ada TS, ada TA contohnya, ada TC, ada TZ. Nah, kita segini saja. Nah, berarti karakter berapa yang ada di sini? Itu karakter ketiga itu TA. Berarti yang akan kita ambil adalah TA, yaitu karakter ketiga. Itu untuk fungsi ELT. Nah, selanjutnya untuk mencari posisi suatu string pada deretan string yang ada. Nah, di sini kita menggunakan fungsi field. Jadi karakter di sini untuk rumusannya itu ini semuanya string gitu. Kalau tadi kan kita hanya mengambil string keberapa, ini string ketiga, berarti TA yang diambil. Nah, untuk ini, untuk string yang pertama itu string yang kita cari, contohnya kita ketikkan TI di sini. Nah, ini yang kita cari. Nah, untuk yang selanjutnya itu deretan string yang ada. TB dulu, TC, TR contohnya. Nah, di sini kita masukkan TI, TC, TZ. Nah, ini berarti kita akan mencari TI pada posisi keberapa di deretan ini. Yang sudah teman-teman ketahui berarti dalam posisi keempat. Kita lihat apakah benar atau tidak. Berarti TI ini ada di posisi keempat, sama seperti yang kita tahu. Selanjutnya ini hampir sama dengan string yang tadi, hanya saja ini menggunakan fungsi find inset. Untuk susunannya sama seperti yang barusan. Nah, kita coba pakai yang ini lagi. Find underscore in underscore set. Contohnya kita akan mengambil TR. Kita akan mencari TR pada posisi yang keberapa. Enter. Kenapa nih? Find in set. Oh, sorry. Kalau tadi kan karakternya berderet. Nah, sekarang dari string yang bertumpuk, jadi tidak dipisahkan satu persatu gitu. Jadi si stringnya itu dalam satu string, tapi terpisah menggunakan koma. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kan ini ada banyak susunan seperti yang tadi, tapi tidak menggunakan pemisah seperti tadi, tidak satu string,
Jadi ini bertumpuk, ada banyak daftar stringnya. Nah, kita dari susunan string ini, dari tumpukan string ini akan mencari string tr. Nah, berarti kita akan lihat. Nah, berarti dalam tumpukan string ini tr itu berada pada posisi ketiga. Ya, itu untuk fungsi find inset. Dan itu merupakan fungsi yang terakhir yang saya jelaskan pada fungsi string ini. Oke, terima kasih. Untuk video kali ini saya cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam video ini dan banyak salah ucap yang saya lakukan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.